Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfaruk Mas Alsani dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen jaringan komputer dan khususnya komponen kabel dan nirkabel ya. Nah, di sini saya menjelaskan hal ini untuk menyelesaikan tugas dari Pak dosen, yaitu Pak Saifur Rahman atau biasa dipanggil Pak Kasman ya. Dan di sini tidak usah terlalu lama dalam pembukaannya, langsung saja kita menuju slide yang pertama. Nah, di sini ada pengertian umum komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer singkatnya adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software atau membantu dalam membangun jaringan komputer. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu yang menggunakan kabel atau biasa disebut dengan wire network, dan tidak menggunakan kabel atau biasa disebut dengan wireless network. Jaringan komputer sendiri sering kita temukan ya di kehidupan kita sehari-hari, seperti kita menggunakan internet dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan jaringan-jaringan ini. Lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan berkabel atau biasa disebut dengan wire network. Jaringan berkabel atau wire network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain yang diperlukan penghubung berupa kabel dan konektor jaringan. Nah, kabelnya itu bermacam-macam ya, seperti kita lihat di sini ada contoh kabel UTP atau Universal Twisted Pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik yang biasa dikenal dengan fiber optik atau FO. Nah, kabel jaringan berfungsi mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik pada komputer atau perangkat lain yang terhubung. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan jaringan tersebut? Kita dapat menghubungkan jaringan tersebut dengan konektor. Dan konektor di sini biasanya yang dipakai adalah tipe RJ45. Tapi di sini kita tidak membahas kabel ataupun konektor tersebut ya. Kita hanya membahas tentang jaringannya. Oke. Next, untuk yang slide ketiga. Pasti setiap jaringan itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, di sini kita akan membahas lebih dulu kelebihan wire network atau jaringan berkabel ya. Yang pertama, harganya itu relatif murah karena kabel-kabel jaringan atau kabel UTP gitu biasanya itu sekitar 15.000 per 10 meter atau biasanya 3.000 per meter. Ya, saya sedikit lupa harganya. Yang kedua, tingkat keamanannya relatif tinggi karena memang yang ingin memakai jaringan itu harus menyambungkan kabel ke perangkat yang telah disediakan untuk menangkap jaringan tersebut. Yang ketiga, performa dan stabilitas relatif tinggi karena tidak dipengaruhi oleh cuaca, jaringan akan tetap lancar seperti biasanya. Yang keempat, mudah dalam instalasi. Nah, mudah dalam instalasi ini kemungkinan semua orang bisa mungkin pasang kabel baru dengan mengikuti tutorial dari YouTube atau Google dan sebagainya. Lebih mudah bagi orang awam. Yang kelima, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Nah, ini untuk kedepannya itu lebih murah biayanya daripada yang wireless, intinya begitu. Pun alat-alatnya atau hardware dan sebagainya itu terhitung lebih murah daripada yang wireless. Yang keenam ini tadi yang seperti sudah saya sebutkan, koneksi tidak rentan terhadap cuaca. Langsung lanjut lagi ke slide yang keempat. Nah, di sini ada kelemahannya wire network ya atau jaringan berkabel. Yang pertama yaitu tidak fleksibel. Nah, di sini itu
harus menggunakan kabel ya. Jadi kemana-mana itu kita nggak mungkin kan bawa kabel gitu. Nah makanya saya sebutkan sini tidak fleksibel. Yang kedua, satu kabel hanya untuk satu perangkat. Ya coba saja misalkan satu kabel disambungkan dengan satu PC. Nah itu pastikan tidak bisa sambungan ke yang lain, harus memakai kabel yang lain. Jadi kita lebih banyak makan tempat lah istilahnya. Yang ketiga, tidak terkesan rapi. Nah ini seperti yang sudah saya sebutkan di nomor 2 tadi, semakin banyak kabel kan semakin tidak enak untuk dipandang gitu. Jadi tidak terkesan rapi atau estetik ya. Yang keempat, susah jika ingin memperluas jaringan. Itu juga sama dengan poin nomor 2. Intinya harus menambahkan kabel, dan untuk kabel manajemen sendiri kan tidak mudah untuk semua orang. Yang kelima, keamanan akan hilang apabila kabel dipotong atau terpotong. Nah, ini juga salah satu hal yang kadang dikeluhkan oleh banyak orang. Itu kabelnya rusak lah atau apa, nggak bisa benerin sendiri. Nah, itu kan menjadi kelemahan wire network sendiri. Yang keenam, harus ditempatkan di tempat yang aman. Lanjut ke nomor 2 yaitu wireless network. Nah, ini jaringan nirkabel atau wireless network ya, kita biasa menyebutnya. Nah, jaringan nirkabel sendiri adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi diperlukan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Nah, contoh-contoh komponen yang ada itu gadget seperti desktop PC, laptop, atau smartphone. Yang kedua adalah access point untuk konversi sinyal radio dan sinyal elektromagnetik ke sinyal digital. Yang ketiga, wireless LAN interface. Nah, ini adalah suatu perangkat keras yang dipasangkan ke gadget agar dapat terhubung ke jaringan. Biasanya ada yang nyebut LAN card atau WLAN card, itulah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dari wireless network. Wireless network sendiri memiliki kelebihan juga ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya gitu. Nggak semuanya itu sempurna. Yang pertama, lebih fleksibel ketimbang wired network. Nah, maksudnya lebih fleksibel di sini adalah kita lebih bisa menyambungkan banyak perangkat dalam satu wireless network. Jadi tidak perlu kabel baru dan sebagainya. Yang kedua, lebih nyaman untuk digunakan. Nah, itu tadi tidak perlu menyambungkan kabel-kabel ya. Jadi bisa langsung masukkan sandi dan bisa langsung terhubung dan bisa mengakses internet. Yang ketiga, lebih terlihat rapi karena tidak menggunakan kabel. Jelas, karena kita tidak perlu kabel untuk menghubungkannya ke suatu perangkat. Dan di situ kita bisa melihat perbedaan antara wireless network dan wired network itu lebih rapi mana. Yang keempat, dapat menangani pengguna atau perangkat lebih banyak karena tidak dibatasi port. Nah, di wireless network ini tidak dibatasi oleh port. Jadi mau berapa banyak pun yang menyambungkan ke jaringan tersebut pasti masih bisa. Yang kelima, jangkauan lebih luas. Yang keenam, biaya pemeliharaannya relatif murah. Oke, kita lanjut ke kelemahan wireless network. Nah, kelemahan atau kekurangan wireless network yaitu lebih sering terjadi gangguan ketimbang wired network. Ini seperti poin nomor 4 itu kalian juga bisa baca, terpengaruh oleh cuaca sehingga kurang stabil, itu intinya sama lah. Jadi wireless network itu tergantung dengan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik yang ada di area tersebut. Nah, jika area tersebut terjadi hujan, panas, atau mungkin salju dan sebagainya, pasti akan terganggu gitu. Nggak mungkin selancar dengan wired network. Nah, yang kedua, keamanan data kurang terjamin. Di sini keamanan data kurang terjamin itu maksudnya dapat dengan mudah dimasuki oleh orang lain. Yang ketiga adalah biaya investasi cukup mahal. Nah, di sini itu maksudnya adalah biaya alat-alatnya, biaya pemeliharaannya juga istilahnya masih mahal ketimbang wired network. Yang keempat tadi intinya sudah sama seperti nomor 1, dan yang kelima, konfigurasi yang lebih rumit. Nah, di sini tidak semua orang bisa mengkonfigurasi wireless network.
Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengkonfigurasinya, tidak seperti wired network tadi di mana semua orang bisa memasangkan kabel dan langsung masuk ke dalam jaringannya. Yang keenam, perangkat kerasnya masih relatif mahal. Nah, di sini perangkat keras yang kita gunakan untuk wireless network kebanyakan itu masih mahal, seperti routernya saja berapa, atau jika ingin menambah bandwidth itu juga masih terhitung mahal. Begitu saja mungkin penjelasan untuk saya. Kalau pendengar sekalian biasanya lebih milih ke wireless network atau wired network, boleh tulis di komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel saya untuk kemajuan channel saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam teknologi.